Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan suatu penelitian yang berjudul Penerapan Metode 4C, Collect, Connect, Create, Contribute pada mata kuliah statistika sebagai solusi sistem pendidikan yang berbasis Merdeka Belajar pada masa pandemi COVID-19 pada sistem pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, ini anak saya yang paling kecil, namanya Dea. Usianya 8 tahun, kelas 2 SD. Dan saya kurang bersemangat kalau rapotan. Bukan karena hasilnya jelek, Bapak Ibu, bukan, tetapi karena hasilnya bagus. Semuanya di atas 85. Namun, hal ini tidak membuat saya bahagia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada hakikatnya, pendidikan saat ini itu mengalami loss of learning. Dan pandemi ini membuatnya semakin loss. Ingat saat karir saya dimulai tahun 1999 menjadi seorang guru matematika di Semarang. Dan saat itu semester 3 di bangku kuliah itu saya ingin mandiri. Dan menjadi guru itu adalah pilihan saya. Sebagai guru, saya mengalami beberapa kali pergantian kurikulum mulai dari kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau yang disebut dengan KTSP, kurikulum 2013 sampai saat ini. Sebagai guru, saya harus optimis dong untuk mendukung kurikulum yang bergonta-ganti ini. Bagaimana juga saya sadar, saya hanya pion. Kami, guru, adalah yang menjaga garda pendidikan bangsa ini. Namun, di hati kecil nih, ini pengen banget teriak. Kenapa sih dari dulu pendidikan Indonesia gini-gini aja? Kurikulumnya sih ganti, tapi covernya doang. Aslinya gini-gini aja. Banyak siswa yang menjadi zombie, gak punya ghiroh terhadap ilmu pengetahuan. Dan kami pun juga berpikir, kapan ya sekolah atau kampus Indonesia bisa jadi tempat yang nyaman buat belajar? Kapan ya sebagian besar anak Indonesia itu punya kompetensi yang sesuai dengan nilai raportnya? Kapan ya mahasiswa Indonesia itu punya kompetensi yang sesuai dengan nilai IPK-nya? Kapan ya raport atau IPK itu kembali menjadi cerminan real siswa atau mahasiswa, bukan hanya sekedar settingan angka aja. Tentu saja yang diinginkan dari kita semua itu adalah kompetensinya, bukan hanya nilainya. Kenapa ya? Udah 4 kali ganti kurikulum, anak masih aja diajarkan menghafal tanggal kemerdekaan berbagai negara. Masih juga disuruh menghafal nama-nama presiden atau nama-nama sungai di Indonesia. Padahal semua itu masih didapatkan di internet. Masih saja menekankan persaingan atau kompetisi mengalahkan teman sekelas. Siswa dilarang membaca pekerjaan orang lain dan dituntut untuk bekerja mandiri. Harusnya pendidikan itu menonjolkan pemikiran kritis, strategis, analitis, dan bekerja dengan orang-orang, keluarga dan teman, bekerja dengan tetangga, bekerja dengan kolega, bekerja dengan warga dan pasar. Harusnya pendidikan itu diarahkan kepada peningkatan komunikasi, kepada peningkatan keterampilan dan pemecahan masalah yang kreatif. Harusnya sedini mungkin mereka itu belajar berkolaborasi, saling membaca hasil kerja lalu memberikan feedback. Harusnya pendidikan itu collect, connect, create, dan contribute. Collect adalah tahap di mana seorang pembelajar akan mengumpulkan informasi dan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajarannya. Connect adalah tahap di mana seorang pembelajar bekerja di dalam tim yang berkolaborasi. Namun, sebelum bekerja dalam tim, seorang pembelajar itu harus menemukan terlebih dahulu hubungan antara materi yang dia pelajari dengan apa yang ia butuhkan, dan yang ia ketahui dan yang ingin dia capai. Dan apabila bekerja dalam tim yang berkolaborasi, setiap anggota itu harus menghubungkan pemahaman masing-masing untuk saling melengkapi. Kemudian create adalah tahap di mana seorang pembelajar itu ditantang untuk membuat proyek yang ambisius atau proyek yang menguji batas kemampuan dirinya agar bisa menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir adalah contribute. Contribute adalah tahap seorang pembelajar memberikan hasil yang bermanfaat bagi orang lain di luar kelas.
Seorang pembelajar tidak hanya mampu mengajarkan orang lain tentang apa yang sudah dicapainya dalam proses pembelajaran, namun bisa juga mengajarkan orang lain sebagaimana dirinya yang paham. Bukankah tujuan pendidikan itu harusnya kepada peningkatan kualitas dan punya kontribusi nyata bagi masyarakat? Penilaian tuh harusnya bergeser untuk memungkinkan setiap mahasiswa mempunyai nilai tidak hanya pengetahuan saja, namun juga pada kontribusinya. Ini bukan untuk menurunkan standar loh, tetapi upaya untuk lebih besar untuk memotivasi dan membimbing setiap siswa atau mahasiswa untuk mencapai tingkat keterampilan dan pengetahuan yang tinggi. Membentuk yang namanya learning community, yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, siswa sebagai anak didik, dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan. Atas dari dasar itu, saya bersama tim akan mencoba menerapkan metode 4C di kuliah statistika yang saya ampuh. Metode 4C dikembangkan berdasarkan buku Leonardo Notebook yang ditulis oleh Ben Shneiderman. Adapun 4 tingkatan aktivitas manusia yaitu collect, yaitu mengumpulkan, relate, yaitu menghubungkan, create, yaitu membuat, dan donate, atau menyumbangkan, dari Shneiderman 2003. Collect adalah mengumpulkan informasi dan sumber daya yang diperoleh. Relate adalah bekerja dalam tim kolaboratif. Create adalah mengembangkan proyek yang ambisius, serta donate adalah menghasilkan hasil yang berarti bagi seseorang di luar kelas. Nah, di sini seorang pakar neuroscience Indonesia yaitu Bapak Jahana Baban mengubah jargonnya menjadi 4C, yaitu collect, connect, create, dan contribute. Nah, terkait dengan keterbatasan waktu, maka dalam hal ini penelitian akan saya lakukan di IB Kosgoro 1957. Adapun untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, dan dari sini ya sejumlah mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok yang tidak mendapatkan metode 4C. Dalam hal ini adalah di sini mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran dengan metode yang sudah biasa dilakukan sebelumnya, yaitu dengan student active learning. Kemudian yang kedua adalah kelompok siswa yang mendapatkan metode 4C. Dan dari hal ini yang pertama kali dari kelompok ini nanti akan berlangsung 2 kali tahap pengukuran. Tahap yang pertama yaitu pada siklus yang pertama, yaitu nanti mereka akan mendapatkan collect dan connect, sedangkan di bagian kedua nanti akan dilengkapi dengan create dan contribute. Nah, pengumpulan data itu dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner dan juga hasil belajar pada kelompok 1 dan kelompok 2. Sedangkan teknik pengumpulan data akan dilakukan dalam penelitian ini dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain untuk dijadikan responden untuk dijawabnya. Nah, subjek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer IB Kosgoro 1957 yang mengambil mata kuliah statistika di semester ganjil tahun ajaran 2001-2022. Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus 1 dan siklus 2 itu menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar ranah kognitif mahasiswa. Hasil tersebut dilihat dari nilai rata-rata mahasiswa pada siklus 1 ya, dimana yang tadi sebesar 72,25 pada siklus kedua naik menjadi nilai rata-ratanya sebesar 87,92. Yang tadinya pada siklus 1 tingkat ketuntasan mahasiswa itu hanya 55%, namun pada siklus kedua sudah mencapai 95% yang dikatakan tuntas. Nah, kemudian pada ranah afektif, di sini penerapan metode 4C ya, collect, connect, create, dan contribute itu terbukti dapat meningkatkan hasil belajar ranah afektif mahasiswa. Nah, pada siklus 1 di situ hasil belajar ranah afektif yang berkaitan dengan sikap mahasiswa ya,
yang mendapatkan kategori sangat baik atau baik itu mencapai 65% dari jumlah mahasiswa ya. Terus kemudian di siklus kedua justru meningkat menjadi 100% gitu. Jadi ini sudah naik semuanya untuk ranah afektifnya. Kemudian untuk psikomotornya di sini pada siklus 1 ya yang memperoleh kriteria baik dan sangat baik sebesar 90%, di siklus kedua sudah naik mencapai 100%. Nah, kemudian kaitannya dengan respon mahasiswa terhadap penerapan metode 4C ya pada pembelajaran statistika ya. Setelah dilakukan 2 siklus, maka perlu diketahui bahwa respon mahasiswa terhadap metode 4C ini mahasiswa merespon sangat baik sebesar 75%. Kemudian merespon baik sebesar 15% dan merespon negatif itu 5%. Dan yang sebanyak 2%, 5% juga itu memberikan respon yang sangat negatif. Kemudian dari sini dapat disimpulkan bahwasanya metode 4C ini mendapatkan respon yang banyak yang positif ya. Berarti hal tersebut diartikan bahwa mahasiswa itu merasa nyaman, merasa senang, merasa bergairah dengan diterapkan metode 4C dalam proses pembelajaran statistika. Adapun saran-saran dan masukan yang bisa diberikan oleh peneliti selanjutnya adalah tentu saja ini karena keterbatasan kita pandemi ya, dan juga karena penerapannya itu berlangsung di posisi mendekati UAS gitu. Alangkah lebih baik jika metode ini disiapkan dari awal. Jadi sarannya seperti itu. Jadi memang harus direncanakan lebih matang ya untuk metode ini digunakan di awal semester. Kemudian juga dosen harus disosialisasi untuk memahami langkah-langkah metode 4C ini dengan baik ya. Kemudian juga dosen juga harus mampu untuk menumbuhkan kerjasama mahasiswa dengan kelompok lain agar tercipta keberhasilan atau memiliki keberhasilan secara kelompok, secara bersama-sama dengan baik, sehingga kontributnya nanti akan lebih bagus lagi dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagi mahasiswa begitu juga, mahasiswa pun juga diharapkan memahami metode 4C ini gitu, karena dengan dia memahami ini mempengaruhi langkah demi langkah metode ini berjalan gitu. Dan kemudian untuk mahasiswa yang pandai dan sudah menguasai materi itu diharapkan untuk bisa bekerja sama dengan teman sekelompok, bersedia membantu dan memberikan penjelasan apabila sesama teman anggota kelompok yang belum memahami gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar dari kegiatan-kegiatan kami perkuliahannya seperti ini ya. Kemudian ini adalah hasil mereka ya. Nah, ini kegiatan kami ini mereka lebih banyak presentasi gitu ya. Jadi memang lebih ditumbuhkan untuk bagaimana pemahaman mereka berkomunikasi. Kita arahkan ke sini, tidak hanya sekedar kami dosen yang mengajar, namun pun juga mahasiswa pun juga diharapkan untuk bisa memahami, memaparkan ya materi ini. Kemudian ini adalah hasil kerja mereka ya, mereka mengupload materi-materi mereka sekarang menjadi YouTuber untuk memberikan konten-konten positif kepada masyarakat ya. Ini hasilnya kira-kira seperti itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan ini, metode ini bisa disosialisasikan lebih luas lagi, tidak hanya di kampus kami, namun pun juga bisa di semua jenis lembaga pendidikan ya, baik pendidikan dasar maupun titik menengah maupun tingkat tinggi gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi cara kita untuk mengatasi loss of learning di bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.